Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga Bu Iya dan keluarga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu Iya, saya ingin bertanya, bagaimana memilih pasangan dalam syariat Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memilih, yang pertama memilih harus benar-benar memilih. Memilih itu tidak boleh terpaksa. Tapi kalau sudah gula Jawa rasa coklat itu namanya terpaksa. Paham? Terlalu seneng, nggak bisa milih. Di dunia hanya ada dia, dunia hanya seluas daun kelor, laki-laki hanya ada dia, kan nggak bisa milih itu. Milih, milih. Kosongkan hatimu dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. Kosongkan hatimu. Di hadapan juga adalah kriteria A. Bagaimana kriteria yang dihadirkan Nabi? Tungkahul mar'atu, seorang wanita dinikahi karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena perilaku watak karakternya, dan karena agamanya. Fatwar bidadid dini taribat yadak, utamakan urusan agama. Boleh melihat kecantikan seorang wanita, boleh melihat hartanya seorang wanita, boleh melihat perilaku wataknya, dan ya, tapi agama nomor satu. Begitu sebaliknya seorang wanita. Ini bukan untuk laki-laki memilih wanita. Wanita kalau memilih laki-laki, boleh. Saya memilih yang kan jamaliha, ganteng. Sebelum kelihatan rekeningnya ganteng dulu, boleh dilihat. Baru kelihatannya kerjaannya apa? Boleh. Setelah itu gimana watak karakternya apa? Boleh, sah. Dapat empat-empatnya, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata nggak bisa semuanya, paling tidak agama harus. Tapi kelihatannya sekarang sudah tidak seperti itu. Agama dibuang, yang penting dapat duit. Nah, maka kita perlu memilih yang sesungguhnya. Kemudian, memilih. Setelah kita kosong, yang ada di otak kita kriteria. Maka ini pendidikan buat anak-anak kita juga. Jadi ajarkan di anak-anak kita itu kriteria, bukan ABC-nya orang. Kriteria, wahai anakku, kalau engkau menikah dulu, belum, saya masih kecil. Bukan sekarang kamu nanti nak. Kalau kamu menikah, laki-laki yang menikahimu harus begini, sesuai dengan kriteria agama nomor satu, dekat pada Allah. Ini. Kalau setiap hari kita cekoi anak kita dengan kriteria, dia tidak akan kesandung di pinggir jalan. Setiap ada laki-laki yang menggodanya, akan kebayang kriterianya. Oh, enggak cocok dengan yang dikatakan ibu. No, ganteng, biarpun ganteng tapi enggak sholat, enggak deh, karena sebelum jatuh cinta. Tapi kalau belum pernah kita ajarkan kriteria, dia dibilang, ya, neng aku padamu, sudah mabuk kebayang kayak ibunya, akan repot itu. Kayak ibunya dulu waktu menikah maksudnya. Nah, ini enggak karuan. Maka perlu mendidik yang benar untuk memahamkan makna kriteria. Jelas kriteria ditanamkan di otak anak-anak kita, lakinya pun demikian, sehingga aman dia, ini membentengi dia. Masalah suku terserah suku mana saja, gak ada masalah. Kriteria baik, kriteria agama, kriteria akhlak, kriteria itu yang harus. Kemudian setelah itu, di dalam memilih itu harus benar-benar memilih. Ini khusus wanita, peringatan, Anda tidak harus dipilih loh ya. Anda tidak boleh didolimi hanya dipilih saja. Anda berhak loh memilih. Orang paling cerdas di dunia dan di akhirat, dari wanita paling cerdas Sayyidah Khadijah Al-Kubra kok. Sayyidah Khadijah Al-Kubra mendengar berita bahasa di Mekah, bukan mendengar, kenal. Ada orang namanya Muhammad bin Abdullah, belum jadi nabi. Dia orang yang sangat jujur, ganteng, baik semuanya. Sayyidah Khadijah Al-Kubra ada keinginan ke arah sana, tapi dia perempuan wibawa, seorang bisnis, seorang wanita pebisnis yang handal. Ada pengen tahu bagaimana keadaan Nabi Muhammad, orang namanya Muhammad bin Abdullah. Tidak langsung WA, nggak ada, langsung dikirimi, diajak kerjasama, suruh membawa barang dagangannya ke Syam. Siti Khadijah nggak pernah komunikasi, nggak pernah ada. Pengen tahu yang sesungguhnya, dilihat dulu dong kejujurannya seperti apa. Setelah itu pulang dari Syam, pembantunya Sayyidah Khadijah membawa berita bahasanya orangnya jujur begini. Terbukti dong. Setelah terbukti baru melangkah menyampaikan berita kepada keluarganya baginda Nabi. Ternyata apa? Gayung bersambut. Karena niat baik seseorang. Ukuran akal Siti Khadijah 40, ketemu orang 25. Sayyidina Nabi adalah orang paling ganteng di kota Mekah. Ayo, kalau hanya orang mikir saya 40 tahun, enggak deh, nah, enggak mau. Tapi enggak, Sayyidah Khadijah percaya dengan Allah, lalu menyampaikan. Artinya apa? Berhak Anda memilih. Tapi memilihnya dengan cara yang mulia kayak Sayyidah Khadijah. Enggak ngomong, Pak mau dengan saya enggak? Bukan begitu. Anda lihat, adik, mungkin kita punya anak perempuan seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab punya anak perempuan. Ini memilih itu, cara memilih itu tidak harus menunggu. Kalau nunggu ya kalau didatangi. Kalau nggak datengin nunggu, dapat sisa-sisa kita nanti, kan begitu. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab punya ini penting. Tolong dengar yang serius, jangan kedip.
Anak putri, dengar semuanya ini. Biar sukses cari pasangan nanti. Dari YouTube, dari Facebook, ya mana itu, Instagram. Nah, ini bener nih, suruh yang jelas ini. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab punya putri namanya Sayyidah Hafsah. Sebagai seorang bapak yang bertanggung jawab, ingin mencarikan suami buat istri putrinya orang baik. Didatangi Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakrin, aku punya anak perempuan, barangkali kamu punya hajat dengan putriku. Nggak malu, demi kebaikan. Malunya itu kalau anaknya pacaran malu, soalnya nangis. Anaknya pacaran nggak malu, ngelamar malu. Model manusia zaman sekarang itu. Bukan orang ini, saya marah-marah kalau tidak ada orangnya berani, kalau ini nggak berani. Orangnya nggak ada sana, anaknya pacaran tenang-tenang aja. Ngirim ngelamar nggak mau. Sayyidina Umar ngelamar Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diem, kecewa sebagai seorang bapak. Ya Allah, ditolak. Datang kepada Sayyidina Uthman, ya Uthman, aku punya anak perempuan namanya Hafsah, barangkali kau punya hajat kepadanya. Sayyidina Uthman diem, kecewa, berat, kecewanya semakin besar. Dua orang yang paling baik yang dirindukan ternyata tidak menerima. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah salah kalau saya sebagai seorang bapak merindukan mantu yang baik? Oh enggak, bagus. Akan tapi orang terbaik yang aku pilih ternyata enggak mau dengan anak saya. Siapa? Abu Bakar tidak mau, Uthman tidak mau. Kata Nabi apa? Nabi ngerti niat baiknya. Hei Umar, akan menikahi putrimu orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Uthman. Sayyidina Umar, siapa? Adakah orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Uthman? Yang menikahi putrimu adalah aku sendiri. Enggak dibayangkan. Lu ngelompat, nggak nyodarkan Nabi, nggak berani. Berani Abu Bakar, yang menikahi putrimu adalah aku sendiri. Kenapa? Niat baiknya seorang bapak, Allah akan beri yang terbaik. Artinya nggak ada masalah kan, memilih itu adalah memilih, bukan dipilih. Paham nggak? Anda bertanya memilih kan? Memilih bukan dipilih. Kalau dipilih duduk di rumah. Memilih itu adalah melalui fasilah. Ya Ustadz, saya sendirian Ustadz, tolong sampaikan bahasa yang baik, terhormat, atau dengan siapa-siapa nanti. Kenapa? Kalau memang misalnya ada seorang wanita yang memang dengan niat baiknya, kemudian nyampaikan kepada Ustadz siapa? Jangan saya yang nanti ceritanya, nanti Ustadz mana saja lah, nanti kebanyakan orang misalnya. Ada orang anggap saja, Buya, saya punya hajat. Ada laki-laki di sana, dia baik sepengetahuan saya. Coba Buya bisa enggak nyambungkan ke sana? Lah karena laki-laki baik beneran, waktu saya tawarkan, kenapa? Dia enggak pernah urusan dengan perempuan, langsung kebayang masuk. Iya, kan begitu. Tapi kalau sudah laki-laki yang sudah biasa berpetualang, matanya kayak keranjang gitu, kalau sudah ngirim aku padamu yang aku kangen itu 16 orang, itu repot itu. Ini orang bersih yang hatinya masih terjaga. Di saat Anda datang, gimana Ustadz kabarnya anak itu? Dia baik. Gimana? Dia belum ada perempuan lain. Begitu mudahnya. Makanya kalau cari di tempat yang baik, bukan di Facebook, bukan di Instagram, itu fotonya pinjem, kacau nanti. Baik ya, semoga Allah memberikan jodoh kepada siapapun yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Kemudian setelah itu, setelah dengan memilih dohir itu dia, saya akan maju kepada dia. Jangan lupa serahkan kepada Allah, namanya istikharah. Istikharahnya yang beradab kepada Allah. Bunyi istikharah, ya Allah, in kana hadzal amru khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqturhu li. Ya Allah, kalau memang dia baik untukku, mudahkan untukku. Kalau ini tidak baik, maka jauhkan dariku. Jangan doanya orang maksa, ya Allah, kalau memang dia baik untukku, jadikan untukku. Kalau tidak baik untukku, jadikan baik untukmu. Itu untukku, itu maksa. Nggak begitu, udah istikharah itu pasrah. Kalau memang dia baik untukku, jadikan untukku ya Allah. Kalau tidak baik untukku, jauhkan secepatnya. Ini loh kunci yang terakhir ini, jauhkan. Jangan maksa, ya Allah, kalau memang dia baik untukku, jadikan untukku. Kalau tidak baik untukku, jadikan baik untukku. Kalau milik orang, kembalikan kepadaku. Nah, ini kan nyeksa. Maksa itu, nggak begitu doanya. Istikharah melanggar doanya. Insya Allah, semoga baik semuanya. Yang sudah menikah bahagia, yang belum menikah dapat pilihan yang terbaik. Yang belum baik jadi baik biar dipilih nanti. Wallahu a'lam.